Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup Alia, seorang wanita muda berusia 23 tahun yang dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan penyayang. Rumah mereka adalah sebuah gubuk sederhana di pinggir desa, dikelilingi sawah yang hijau dan tenang. Setiap pagi, Alia akan memulai harinya dengan semangat meski tantangan hidupnya terasa berat. Alia tinggal bersama ibunya, Bu Mira, seorang janda berusia 50-an yang telah lama menderita penyakit ginjal. Kehidupan mereka sangat sederhana. Ayah Alia telah meninggal dunia ketika Alia masih kecil, meninggalkan Bu Mira untuk membesarkan Alia seorang diri. Meskipun kehidupan mereka tidak mewah, Alia merasa cukup selama bisa bersama ibunya. Dia bekerja sebagai pegawai administrasi di kantor kecamatan setempat dengan penghasilan yang pas-pasan, tetapi dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk ibunya setiap pagi. Setelah membangunkan ibunya dan menyiapkan sarapan sederhana, Alia akan berangkat kerja dengan sepeda tuanya. Di kantor kecamatan, dia melakukan pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Meski gaji yang diterimanya tidak pernah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, sejak beberapa bulan lalu, kondisi Bu Mira semakin memburuk. Penyakit ginjal yang dideritanya memerlukan perawatan medis intensif yang sangat mahal. Setiap kali Alia membawa ibunya ke rumah sakit, tagihan medis yang harus mereka bayar semakin menumpuk. Alia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang, menjual barang-barang berharga milik mereka, dan meminjam dari tetangga. Namun, semua usaha tersebut masih belum cukup untuk menutupi biaya pengobatan yang sangat tinggi. Pada suatu pagi yang dingin, Alia melihat Bu Mira yang terbaring lemah di tempat tidur. Bu Mira tampak pucat dan kesakitan, dan Alia merasakan kepanikan yang mendalam. Dia duduk di sisi tempat tidur ibunya, menggenggam tangan Bu Mira dengan lembut. "Bu, dokter bilang kita perlu melakukan cuci darah rutin dan mungkin harus operasi transplantasi ginjal. Biayanya sangat mahal, dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi," ujar Alia dengan suara bergetar. Bu Mira membuka mata yang lelah dan mengangguk perlahan. "Alia, ibu tahu kamu sudah berusaha keras. Jangan terlalu membebani dirimu. Ibu tahu kamu melakukan yang terbaik untuk kita." Namun, kata-kata itu tidak mengurangi beban yang dirasakan Alia. Setiap malam, dia terjaga memikirkan bagaimana cara mencari uang untuk membayar biaya pengobatan ibunya. Dia terus memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan uang, termasuk menggadaikan barang-barang berharga, tetapi semuanya terasa sia-sia. Suatu sore, ketika Alia pulang dari kantor, dia menemukan Bu Mira di ruang tamu, duduk dengan wajah penuh kesedihan. "Alia, ibu merasa semakin lemah. Apakah kamu sudah mendapatkan kabar dari rumah sakit?" tanya Bu Mira dengan nada cemas. Alia mencoba tersenyum meski hatinya hancur. "Belum ada kabar terbaru, Bu. Aku akan pergi ke bank besok untuk mencoba meminjam uang. Aku yakin kita bisa menemukan cara," jawabnya, mencoba menghibur ibunya. Namun, malam itu, Alia duduk sendirian di dapur, menatap tumpukan tagihan dan nota medis yang belum terbayar. Dia merasa terjepit antara harapan dan keputusasaan. Rasa sakit dan kebingungan memenuhi pikirannya. Tidak ada jalan keluar yang jelas, dan dia merasa semakin dekat dengan batas kemampuannya. Keesokan harinya Alia pergi ke bank dengan hati yang berat. Dia sudah berusaha mencari pinjaman di berbagai tempat, tetapi selalu ditolak karena kurangnya jaminan dan penghasilan yang tidak memadai. Hari itu, dia kembali berharap akan mendapatkan kabar baik dari bank yang lebih besar. Namun, setelah menunggu lama, pegawai bank menghadapinya dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Maaf, Nona Alia, permohonan pinjaman Anda kami tolak," kata pegawai bank dengan nada datar. "Kami tidak bisa memberikan pinjaman tanpa jaminan yang memadai. Kami mengerti keadaan Anda sulit, tetapi aturan kami sangat ketat." Alia merasa tubuhnya seperti runtuh di tempat itu. Dia berusaha menahan air mata, merasakan keputusasaan yang semakin mendalam. "Terima kasih, saya mengerti," jawabnya. Suara hampir tidak terdengar saat dia berbalik untuk pergi. Seseorang mengetuk lembut bahunya. Alia menoleh dan melihat seorang pria tua yang mengenakan jas mahal. Pria tersebut tampak gagah dan serius, dengan ekspresi wajah yang sulit dibaca. "Nona Alia, bolehkah saya berbicara dengan Anda sebentar?" tanyanya dengan suara yang penuh wibawa. Alia merasa canggung tetapi mengangguk. "Tentu, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Nama saya Pak Joko," ujar pria itu sambil memberikan tangan untuk bersalaman. "Saya kebetulan berada di sini dan mendengar percakapan Anda dengan pegawai bank. Saya tertarik dengan cerita Anda." Alia merasa tidak nyaman dengan perhatian yang diberikan Pak Joko,
tetapi dia memutuskan untuk mendengarkan apa yang ingin dikatakan. Mereka berjalan ke sudut bank yang lebih tenang. Jauh dari keramaian, Pak Joko memandang Alia dengan tatapan penuh perhatian. Saya tahu Anda dalam situasi yang sangat sulit. Ibu Anda memerlukan perawatan medis yang sangat mahal, bukan? Alia mengangguk pelan, rasa cemas masih tergambar jelas di wajahnya. Ya, Pak. Saya telah mencoba segala cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Pak Joko memandang Alia dengan serius. Saya ingin menawarkan bantuan kepada Anda. Saya bisa membiayai seluruh perawatan medis untuk ibu Anda, semua biaya cuci darah dan transplantasi ginjal, tanpa batas. Namun, ada satu syarat. Alia tertegun mendengar tawaran itu. Syarat apa, Pak? Pak Joko menarik napas dalam-dalam sebelum menjelaskan. Saya ingin Anda menikah dengan saya. Alia merasa seakan dunia berhenti berputar. Apa? Menikah dengan Bapak? Dia berusaha menenangkan diri tetapi jelas merasa terkejut. Saya tidak tahu apa yang Bapak maksud. Saya tidak mengenal Bapak. Kenapa Bapak melakukan ini? Pak Joko menatapnya dengan mata yang dalam. Saya tidak meminta ini tanpa alasan. Saya terkesan dengan kesederhanaan dan ketulusan Anda. Tetapi saya juga memahami betapa sulitnya situasi Anda. Jika Anda tidak bisa menerima tawaran ini, saya mengerti. Alia merasa hatinya bergejolak. Dia memandang ke lantai, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak bisa menikah dengan seseorang yang tidak saya cintai hanya karena bantuan finansial. Tapi saya juga tahu, waktu tidak berpihak pada kami. Pak Joko mendekat, berusaha memberikan dorongan. Saya tahu ini keputusan yang sangat berat. Namun, jika Anda menerima tawaran ini, Anda akan menyelamatkan nyawa ibu Anda. Pertimbangkan baik-baik, Alia. Alia mengangguk, masih merasa bingung. Terima kasih atas tawarannya, Pak Joko. Saya akan memikirkannya. Ini bukan keputusan yang bisa saya buat dalam waktu singkat. Pak Joko mengangguk hormat. Ambil waktu Anda. Saya akan menunggu jawaban Anda. Setelah pertemuan itu, Alia kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Dia merasa tertekan, terombang-ambing antara menyelamatkan ibunya dan harus menikahi pria yang tidak dia cintai. Setiap langkah menuju rumah terasa semakin berat, dan pikirannya dipenuhi dengan keraguan dan rasa bersalah. Sesampainya di rumah, Alia duduk di ruang tamu, melihat ibunya yang terbaring lemah. Rasa sakit dan kebingungan yang dia rasakan terasa semakin mendalam. Di satu sisi, dia tahu dia harus segera membuat keputusan, tetapi di sisi lain, hatinya terasa hancur memikirkan masa depannya sendiri. Setelah berhari-hari merenung dan menangis, Alia akhirnya membuat keputusan yang sangat berat. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya adalah dengan menerima tawaran Pak Joko. Dengan hati yang hancur dan perasaan yang penuh kesedihan, Alia duduk di samping Bu Mira yang terbaring lemah di tempat tidur. Bu, aku ingin berbicara denganmu, kata Alia, suaranya bergetar. Aku sudah membuat keputusan. Bu Mira menatap putrinya dengan mata penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi? Nak, ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Alia menunduk, menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Aku telah memutuskan untuk menerima tawaran Pak Joko. Mata Bu Mira terbuka lebar, dan dia tampak sangat terkejut. Pak Joko? Tapi kenapa? Alia? Apa yang akan terjadi denganmu? Alia menelan ludah, berusaha keras untuk tidak menangis. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, Bu. Tapi aku berjanji, ini adalah keputusan terbaik untuk kita. Aku hanya ingin melihat ibu sehat kembali. Bu Mira merasa sedih dan cemas, tetapi dia mengangguk pelan. Jika ini yang terbaik untukmu dan untuk kita, aku percaya padamu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Nak, pernikahan Alia dan Pak Joko berlangsung secara sederhana namun cukup megah di mata warga desa. Meskipun dekorasi dan upacara pernikahan tampak indah, banyak orang merasa heran dan penasaran mengapa Alia yang muda dan cantik memilih untuk menikahi Pak Joko yang sudah tua. Percakapan dan bisik-bisik di kalangan warga desa tidak dapat dihindari di hari pernikahan. Alia mengenakan gaun pengantin putih sederhana, wajahnya dihiasi dengan riasan lembut. Dia mencoba menampilkan senyuman meskipun hatinya merasa sangat berat. Pak Joko berdiri di sampingnya, tampak tenang dan berwibawa. Mereka melangsungkan pernikahan di rumah Pak Joko, yang megah dan luas. Sesudah upacara,
Alia berpamitan dengan ibunya untuk pindah ke rumah Pak Joko. Ketika mereka tiba di rumah besar yang megah itu, Alia merasa terperangkap di dalamnya. Rumah tersebut terasa dingin dan asing baginya. Setiap sudut rumah yang elegan dan mewah justru menambah rasa kesepian dan keterasingan yang dirasakannya. Pak Joko menemani Alia masuk rumah dan menunjukkan berbagai ruangan. "Ini adalah rumah kita sekarang," kata Pak Joko dengan nada lembut. "Aku harap kamu akan merasa nyaman di sini." Alia hanya mengangguk sambil mengamati setiap sudut rumah dengan perasaan campur aduk. "Terima kasih, Pak. Ini sangat besar." Pak Joko memberikan senyum ramah. "Kamu bisa membuat rumah ini menjadi tempat yang nyaman. Jika ada yang kau butuhkan, jangan ragu untuk memberitahuku." Setelah beberapa hari, meskipun Pak Joko selalu berusaha memperlakukan Alia dengan baik, Alia merasa tertekan. Setiap malam, dia duduk sendirian di kamar tidur yang besar dan mewah, merindukan rumah sederhana dan ibunya yang tercinta. Dia sering memandang keluar jendela, merasa kesepian di tengah kemewahan yang tidak berarti baginya. Suatu malam, Alia duduk di meja makan yang megah, menatap makanan yang disiapkan oleh pembantu rumah tangga. Pak Joko masuk ruang makan dan melihat Alia dengan wajah sedih. "Bagaimana hari ini, Alia? Apakah ada yang bisa aku bantu?" tanya Pak Joko dengan nada khawatir. Alia mengangkat kepala dan memaksakan senyum kecil. "Hari ini baik-baik saja, Pak. Terima kasih. Aku hanya merasa masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri." Pak Joko mengangguk. "Aku mengerti. Beritahu aku jika ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membuatmu merasa lebih nyaman." Alia mengangguk, merasa tertekan oleh kebaikan Pak Joko. Dia tahu bahwa Pak Joko berusaha keras untuk membuatnya merasa diterima. Tetapi kenyataannya adalah dia merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak diinginkannya. Setiap hari, dia terus berdoa agar suatu hari nanti dia bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup barunya, atau setidaknya membuat Bumira pulih seperti sedia kala. Setelah pernikahan, Alia mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di rumah megah Pak Joko. Meskipun rumah tersebut menawarkan kenyamanan dan kemewahan, Alia merasa terasing dan sulit untuk merasa betah di tempat tersebut. Setiap hari terasa seperti rutinitas yang monoton, dan dia sering merasa bahwa hidupnya hanya sebagai alat tukar untuk mendapatkan uang demi perawatan ibunya. Pagi hari di rumah besar Pak Joko dimulai dengan suasana yang tenang, namun Alia tidak bisa merasakan ketenangan. Ia berdiri di dapur yang bersih dan elegan, memandang jendela besar yang menghadap ke taman. "Apa yang aku lakukan di sini?" pikirnya dalam hati. "Ini bukan hidup yang aku inginkan." Sementara itu, Bumira mendapatkan perawatan medis yang sangat diperlukan, dan kesehatannya mulai membaik. Alia merasa lega melihat ibunya kembali kuat. Tetapi kebahagiaan tersebut tidak mampu menghapus beban moral yang dirasakannya. Setiap kali dia mengunjungi ibunya di rumah sakit, dia merasakan kesedihan yang mendalam, menyadari bahwa hidupnya telah berubah drastis karena keputusan yang harus diambil. Suatu sore, Alia sedang duduk di ruang tamu, membaca buku dengan malas. Pak Joko memasuki ruangan, membawa sekeranjang bunga segar. Dia menaruh bunga di meja dan mencoba tersenyum. "Alia, aku pikir bunga ini akan membuatmu merasa lebih baik." Alia memandang bunga-bunga itu dengan tatapan kosong. "Terima kasih, Pak Joko. Ini sangat indah." Pak Joko duduk di sebelahnya, mencoba memulai percakapan. "Aku tahu kamu merasa tidak nyaman. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan. Aku hanya ingin kau merasa bahagia." Alia menunduk, merasa kesal. "Aku tidak tahu bagaimana bisa bahagia dalam situasi ini. Aku merasa seperti hidupku telah dikendalikan oleh orang lain." Pak Joko tampak sedih mendengar kata-kata Alia. "Aku tahu ini sulit, dan aku minta maaf jika aku tidak bisa membuat segalanya lebih mudah untukmu. Aku hanya berharap kau bisa memberi kesempatan pada hubungan kita." Hubungan antara Alia dan Pak Joko tetap dingin dan kaku. Meskipun Pak Joko sering mencoba mendekati Alia dengan perhatian dan kemewahan, seperti memberikan hadiah mahal atau menyarankan liburan mewah, Alia selalu menjaga jarak. Dia merasa tidak pantas menerima semua itu dan merasa semakin terasing dari kehidupan barunya. Pada suatu malam, setelah makan malam yang diatur dengan mewah, Alia duduk sendirian di teras rumah, merenungkan kehidupannya. Pak Joko bergabung dengannya, duduk di kursi di sebelahnya. "Alia, aku benar-benar ingin memahami perasaanmu. Aku merasa frustrasi karena kau tidak menunjukkan tanda-tanda ingin beradaptasi dengan kehidupan kita." Alia menarik napas panjang. "Pak Joko, aku tahu kau melakukan yang terbaik untukku. Tapi aku merasa bahwa semua ini tidak benar.
Aku menikah denganmu bukan karena aku mencintaimu, tetapi karena aku merasa terpaksa. Pak Joko menatapnya dengan tatapan kecewa. Aku merasa seperti kau hanya melihatku sebagai sumber uang. Aku tidak ingin hubungan kita hanya didasarkan pada materi. Aku ingin ada rasa saling menghormati dan mengerti. Alia merasa hatinya tersentuh mendengar kata-kata Pak Joko, tetapi dia juga merasakan kesedihan yang mendalam. Aku minta maaf jika aku membuatmu merasa seperti itu. Aku tahu aku tidak bisa mengubah perasaanku begitu saja. Aku hanya ingin melihat ibuku sehat kembali. Pak Joko mengangguk perlahan, mencoba menahan emosinya. Aku mengerti. Aku hanya berharap kita bisa menemukan cara untuk membuat pernikahan ini lebih berarti, bukan hanya untuk kita berdua, tetapi juga untuk masa depan kita. Pak Joko semakin merasa kesepian di tengah rumah besar yang megah itu. Meskipun segala kemewahan dan kenyamanan tersedia, dia merasakan kekosongan yang mendalam. Alia, meskipun telah mencoba berbagai cara untuk beradaptasi, tetap menjaga jarak dan menunjukkan ketidaknyamanan yang jelas. Hal ini membuat Pak Joko semakin curiga tentang alasan di balik pernikahan mereka pada suatu malam. Setelah makan malam yang sepi, Pak Joko duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto pernikahan mereka yang dipajang di dinding. Dia merasa hatinya semakin berat dan bingung. Akhirnya, dia memutuskan untuk berbicara dengan Alia secara terbuka. Alia duduk di kamar tidurnya, mencoba menenangkan diri setelah hari yang melelahkan. Pak Joko mengetuk pintu kamar dan masuk dengan ekspresi serius. Alia, bisakah kita berbicara sebentar? Alia mengangkat wajahnya dan mengangguk. Tentu, Pak. Ada apa? Pak Joko duduk di tepi ranjang dan memandang Alia dengan tatapan penuh perhatian. Aku merasa ada yang tidak benar di antara kita. Aku curiga bahwa kau tidak benar-benar mencintaiku. Aku ingin tahu alasan sebenarnya mengapa kau menerima tawaranku. Alia merasa hatinya bergetar mendengar pertanyaan itu. Dia tahu bahwa akhirnya dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan napas dalam-dalam, dia memutuskan untuk mengungkapkan segalanya. Aku minta maaf, Pak Joko, kata Alia dengan suara bergetar. Kebenarannya adalah, aku menikah denganmu bukan karena aku mencintaimu. Aku melakukannya demi menyelamatkan ibuku yang sakit. Pak Joko tertegun. Wajahnya berubah pucat seolah-olah baru saja mendengar berita buruk. Apa? Maksudmu, kau menikah denganku hanya karena ibumu? Alia menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ya, Pak. Ibuku menderita penyakit ginjal yang sangat parah, dan aku tidak tahu bagaimana lagi cara mendapatkan uang untuk perawatannya. Ketika Bapak menawarkan bantuan, aku merasa tidak punya pilihan lain. Pak Joko merasa hatinya hancur mendengar pengakuan tersebut. Dia memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna informasi yang baru saja dia terima. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa sangat terkejut dan terluka. Alia menghapus air mata dari wajahnya dan melihat Pak Joko dengan penuh penyesalan. Aku tahu aku seharusnya mengatakan kebenaran lebih awal, tetapi aku takut Bapak akan marah atau bahkan membatalkan pernikahan kita. Aku hanya ingin ibuku sembuh. Pak Joko duduk diam, merasa sakit hati dan bersalah karena telah memanfaatkan situasi Alia. Aku mengerti sekarang mengapa kau melakukan ini. Aku minta maaf jika aku membuatmu merasa tertekan. Keduanya terdiam dalam suasana hening. Pak Joko merasakan beratnya beban emosional yang dia bawa. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara dengan lembut. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak berniat menyakiti atau memanfaatkanmu. Aku hanya ingin kau bahagia. Sekarang, setelah mengetahui kebenaran, aku harus memikirkan apa yang benar-benar aku inginkan dari pernikahan ini. Alia mengangguk, merasa sedikit lega karena akhirnya kebenaran telah terungkap. Terima kasih, Pak Joko. Aku juga berharap kita bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Joko berdiri dan menghela napas panjang. Aku akan mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Aku akan berusaha lebih baik dan memberitahu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Setelah kebenaran terungkap, suasana di rumah Pak Joko mulai berubah. Meskipun hubungan mereka masih membutuhkan waktu untuk pulih, Pak Joko mulai menunjukkan sikap yang lebih pengertian terhadap Alia. Dia menyadari bahwa keputusannya untuk menikahi Alia telah dipengaruhi oleh keadaan yang sangat sulit dan emosional, dan dia bertekad untuk memperbaiki hubungan mereka. Suatu pagi, Pak Joko memanggil Alia untuk sarapan bersama. Setelah mereka duduk di meja makan yang megah, Pak Joko menatap Alia dengan tatapan lembut. Alia,
Aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar ingin memahami perasaanmu. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku ingin mencoba membuat masa depan kita lebih baik. Alia terkejut dengan sikap Pak Joko yang penuh perhatian. Terima kasih, Pak. Aku menghargai usaha Bapak untuk lebih memahami aku. Pak Joko mengangguk. Aku tahu mungkin sulit untuk melihat sisi baikku di tengah semua ini, tapi aku berusaha sebaik mungkin. Aku juga merasa kesepian. Dan aku hanya ingin ada seseorang di sampingku yang bisa saling mengerti. Seiring berjalannya waktu, Alia mulai melihat sisi lain dari Pak Joko yang tidak dia duga sebelumnya. Ternyata Pak Joko bukan hanya seorang pria tua yang keras, tetapi juga seorang pria yang kesepian dan tulus dalam caranya sendiri. Alia mulai menghargai kebaikan dan usaha Pak Joko untuk membuat pernikahan mereka lebih berarti. Suatu malam, setelah Bu Mira sepenuhnya pulih dan kembali ke rumah, Pak Joko mengundang Alia untuk berbicara di taman rumah mereka. Mereka duduk di bangku di bawah sinar bulan. Alia, aku tahu betapa pentingnya ibumu bagimu, dan aku sangat bersyukur melihatnya sehat kembali. Alia tersenyum lembut. Aku sangat bersyukur juga, Pak. Terima kasih atas segala bantuan dan dukunganmu. Pak Joko memandang Alia dengan serius. Aku telah banyak berpikir tentang kita. Aku ingin memberimu kebebasan untuk menentukan jalan hidupmu. Jika kau merasa lebih baik pergi dan menjalani hidupmu sendiri, aku akan menghargai keputusan itu. Aku tidak ingin memaksamu tetap bersamaku jika kau merasa tidak bahagia. Alia merasa terharu dan bingung mendengar tawaran tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Pak Joko akan memberikan kebebasan sebesar itu. Pak Joko, ini adalah keputusan yang sangat besar. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Pak Joko meraih tangan Alia dengan lembut. Kau tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menghargai perasaanmu dan siap menerima apapun keputusanmu. Alia merasa diliputi perasaan campur aduk. Dia merasa bersalah atas segala pengorbanan Pak Joko dan mulai mempertimbangkan kembali perasaannya. Dia harus memutuskan apakah akan memperjuangkan pernikahannya dengan Pak Joko atau memulai hidup baru di luar pernikahan yang dipaksakan itu. Dalam momen-momen berikutnya, Alia sering merenung, mengingat semua kebaikan Pak Joko dan juga masa-masa sulit yang dia lalui. Dia merasa sangat berat untuk memilih antara terus bersama Pak Joko atau memulai hidup baru yang belum pasti. Akhirnya, Alia duduk di teras rumah, memandang ke arah langit malam yang tenang. Pak Joko duduk di sampingnya, memberikan ruang bagi Alia untuk merenung. Alia meraih tangan Pak Joko dan mengucapkan kata-kata yang penuh makna. Pak Joko, terima kasih atas semua yang telah Bapak lakukan. Aku menghargai kebebasan yang Bapak berikan. Aku akan memikirkan keputusan ini dengan matang. Setelah berhari-hari merenung dan mempertimbangkan semua aspek dari pernikahannya, Alia akhirnya mengambil keputusan besar. Dia memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua pada pernikahannya dengan Pak Joko. Meskipun awalnya pernikahan mereka dipicu oleh keadaan darurat dan keterpaksaan, Alia merasa bahwa dia tidak bisa terus hidup dengan beban emosional yang berat. Dia ingin mencoba membangun hubungan yang lebih berarti dengan Pak Joko, bukan hanya sebagai bentuk pengorbanan untuk ibunya. Suatu malam, saat bulan bersinar lembut di langit, Alia dan Pak Joko duduk bersama di teras rumah. Alia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Pak Joko dengan tatapan yang penuh tekad. Pak Joko, setelah memikirkan segala sesuatu dengan matang, aku memutuskan untuk memberikan kesempatan pada pernikahan kita. Pak Joko menatap Alia dengan penuh harapan. Jadi, kau siap untuk mencoba membangun hubungan ini? Alia mengangguk. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ya, aku siap. Aku tahu ini tidak akan mudah, tetapi aku ingin belajar mencintaimu dan menerima kita sebagai pasangan. Pak Joko merasa terharu mendengar keputusan Alia. Dia meraih tangan Alia dengan lembut dan berkata, Alia, terima kasih atas keputusanmu. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik dan selalu mendukungmu dalam segala hal. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatmu bahagia. Seiring waktu, hubungan Alia dan Pak Joko mulai membaik. Mereka mulai memahami satu sama lain dengan lebih baik dan berusaha untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis. Alia mulai membuka hatinya, dan meskipun ada masa-masa sulit, dia mulai merasakan kedekatan dan kasih sayang yang tulus dari Pak Joko. Mereka berbagi kebahagiaan dalam setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama. Mulai dari memasak bersama hingga merencanakan liburan kecil. Suatu hari, mereka duduk bersama di taman rumah, menikmati sore yang cerah. Pak Joko memandang Alia dengan penuh rasa syukur. Alia, aku sangat bersyukur kita bisa sampai pada titik ini.
Kehidupan kita mungkin tidak dimulai dengan cara yang ideal, tetapi aku merasa kita benar-benar telah menemukan kebahagiaan. Alia tersenyum, matanya bersinar dengan kebahagiaan. Aku juga merasa begitu, Pak. Aku sangat berterima kasih atas semua usaha dan kesabaranmu. Kita telah melewati banyak hal bersama, dan aku merasa kita akhirnya bisa menemukan cinta dan kebahagiaan. Pak Joko merangkul Alia dengan lembut, dan mereka duduk dalam keheningan, merasakan kedamaian yang mendalam. Di tengah kebisingan kehidupan sehari-hari, mereka menemukan kehangatan dan kebahagiaan dalam pelukan satu sama lain.